Hey guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ibadah online bareng-bareng ya guys. Yes. Yuk kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta membuka hati dan pikiran untuk menerima firman-Nya. Semangat ibadah online ya teman-teman. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari yang berbahagia, kita bisa datang beribadah kepada Allah kita. Bukankah tidak ada yang lebih baik selain datang menyembah Tuhan? Seperti pemazmur katakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Oleh karena itu sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang mulia. Layak dipuji, layak disembah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari Bapak Ibu Saudara,
memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bersama katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita katakan, memujimu, biarlah semua memujimu. Kami bersuka oleh karena-Mu, Yesus. Kami mentinggikan Kau, terbesar, termulia. Haleluya. Yesus, Engkau Raja segala Raja. Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh kalau kita boleh ada sampai saat ini, oleh karena Allah beserta dengan kita, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan pernah berkata, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan pernah katakan ini di Yesaya 43. Terima itu. Kalau Tuhan beserta dengan kita, gak ada alasan untuk kita takut. Sebab Dia Allah Immanuel. Mari kita datang. Katakan sepenuh hati. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau beserta kami. Terima kasih. Kami mau sembah-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan,
pasti kita Tuhan. Kami membawa hati kami kepada Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Di tengah segala kehidupan kami. Kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah satu hak istimewa. Oleh karena kami merayakan, kami mengingat kembali betapa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau justru kadang kami yang malah lupa akan Engkau. Kami melalaikan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Dan terima kasih oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa menyambut kami, menyucikan kami. Saat ini kami rindu Tuhan, Engkau berbicara. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukannya. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Engkau yang urapi dia. Setiap perkataan Engkau Tuhan yang memperlengkapi. Biar itu isi hati-Mu buat kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami merdeka. Hanya di dalam firman-Mu ada kebaikan senantiasa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami antusias. Kami semangat untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam video kali ini. Saya Yeri Patinasarani dan saya menyapa saudara siapapun dan dimanapun berada bahwa tetap dalam kasih Kristus kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita. Dan kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan mengetuk pintu hati setiap kita untuk memberi sebuah ruang di hati kepada sesuatu yang saya yakin ini merupakan sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan. Tapi kalau mau jujur tidak menjadi begitu penting di dalam hati orang-orang percaya. Itu sebabnya kesempatan beberapa menit ke depan saya ingin mendorong setiap kita untuk berani membuka hati kita dan memberi ruang pada pesan Tuhan pada hari ini, supaya pesan itu bisa ada dan mendarat dan tertanam di dalam hati kita. Apa yang saat ini menjadi penting buat Tuhan dan ada di hati Tuhan? Saudara, saya sebut bangsa kita, Indonesia. Saudara, percayalah, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia bukan hal yang terpisah harusnya di dalam kehidupan dan pelayanan orang-orang percaya. Saudara, sangat menyedihkan. Banyak pelayanan atau orang-orang percaya hanya belajar mencintai Indonesia hanya pas tanggal 17 Agustus atau 10 November atau event-event lain. Indonesia ini diletakkan kepada segmen pelayanan atau musim tema Natal, tema Paskah, tema nasionalis gitu ya. Dan orang-orang yang berbicara ini juga biasanya ruangnya hanya diberikan ketika menjelang Agustus dan sebagainya. Ketika Agustus berakhir, maka bendera-bendera dicopot dan demikian juga hilangnya semangat nasionalisme di hati orang percaya. Nah, itu sebabnya saya mengajak setiap kita di awal bahwa jangan hanya cintai Indonesia ketika momentumnya ada 17 Agustus. Mencintai Indonesia juga merupakan sebuah pondasi penting dalam pelayanan. Begitu banyak pelayanan mandul, disfungsi, tidak membawa impact atau dampak yang besar kepada bangsa kita. Kenapa? Karena banyak pelayanan tidak mencintai Indonesia. Saudara dengar baik. Kita tidak mungkin menaklukkan sesuatu yang tidak kita cintai. Kalau kita mau menaklukkan sesuatu, maka yang pertama harus kita lakukan bukan mengupgrade skill, menganalisa dan mendefinisi ulang. Pertama yang harus kita kerjakan adalah mencintai bangsa kita.
kalau kita mau rubah bangsa kita. Jadi sekali lagi, kita hanya bisa rubah sesuatu yang kita kasihi. Nah, harusnya waktu kita semua lahir di Indonesia, ya, secara khusus saya ingin berbicara kepada semua yang mendengarkan yang lahir di Indonesia. Kalau kita lahir di Indonesia dan diizinkan Tuhan lahir di Indonesia, itu menjadi sebuah pesan penting di mana harusnya kita juga melahirkan Indonesia di dalam hati kita. Pertanyaan penting hari ini, apakah Indonesia lahir di hati kita? Saudara, banyak orang gak menyadari dampak atau impact besar ketika seorang kehilangan hati Tuhan untuk Indonesia. Contoh pertama, dia akan mengalami namanya krisis identitas bangsa. Maka perjalanannya dengan Tuhan biasanya berkiblat. Ada yang kiblatnya ke Australia dan gereja-gereja di sana, ada kiblatnya ke Amerika dan semua pelayanan hebat di sana, ada yang kiblatnya ke Afrika, ada yang kiblatnya ke Korea Selatan. Sadar atau tidak, tanpa semangat nasionalisme, kita sering terjebak di dalam keimanan yang meniru. Kita suka sekali meniru. Sesuatu yang baik patut ditiru, betul. Tapi jangan lupa, kita punya homemade, makanan rumahan. Ya, banyak orang menghabiskan energi hidup dan pelayanannya untuk meniru. Saudara bayangkan, begitu banyak orang-orang di pelosok-pelosok daerah hari ini, pendeta-pendeta di pelosok daerah muter otak gimana caranya membuat suasana pelayanan, suasana ibadah dan gereja sama seperti yang ada di kota-kota besar. Dulu gak ada lampu par, lighting, sekarang sampai pelosok ada. Dulu gak ada istilah pastor, kita panggil pendeta. Tapi karena istilah itu populer di luar, kita adopsi. Warna pakaian dalam pelayanan 15 tahun lalu dan hari ini berbeda jauh. 15 tahun lalu yang kita ikuti, yang kebanyakan yang di luar. Hampir jarang menempatkan batik itu sebagai chord utama dalam pakaian pelayanan. Hampir jarang. Biasa tematik, entah Jumat, entah hari batik, entah hari Kartini dan sebagainya. Tidak pernah ada salah, tapi jangan anggap remeh budaya niru yang terpelihara dalam hidup kita. Mungkin karena kecintaan kita akan bangsa berkurang atau tidak bisa maksimal. Nah, kesempatan hari ini sekali lagi saya mengetuk pintu hati kita untuk membuka dan percaya bahwasanya Dia Tuhan yang bisa menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, meletakkan kita lahir di Indonesia supaya kita juga mencintai Indonesia dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Saya akan bacakan satu ayat buat setiap kita. Terambil dari Mazmur 87 ayatnya yang ke-6. Mazmur 87 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menghitung Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Saudara dengar baik. Setiap bangsa dilahirkan dalam ketetapan Tuhan. Sejarah mengenal proklamasi 17 Agustus 1945. Di mata Tuhan, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ada pemikiran tentang sebuah bangsa bernama Indonesia, Tuhan sudah mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan. Kenapa? Karena Dia memiliki agenda yang besar setiap kali bangsa dilahirkan oleh Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya demi kepentingan agenda ini, saya ulangi, demi kepentingan agenda Tuhan atas Indonesia, saudara dan saya diizinkan tidak lahir di benua Afrika, Australia,
saudara dan saya lahir di tumpah darah Indonesia. Karena Dia punya rencana dan agenda atas bangsa kita. Dan setiap kali Tuhan memiliki sebuah agenda, pasti Dia mempersiapkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sangat menyedihkan menurut saya, karena apa? Karena hari-hari ini tidak banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang melihat Indonesia sebagai identitas cerminan pelayanan selain Tuhan tentunya. Itu sebabnya banyak orang gagal melahirkan Indonesia di dalam hatinya. Saudara dengar baik, saya masuk pada sebuah poin yang sangat penting. Waktu kita cinta Tuhan, tapi kita menolak mencintai Indonesia, itu artinya kita hanya belajar mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Apakah semua kita mengasihi Tuhan? Yes, saya yakin 100% semua yang mendengarkan suara saya mengasihi Tuhan. Tapi ada pertanyaan kedua untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah kita apakah kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi? Itu dua hal yang berbeda. Dan waktu kita gagal mengasihi Indonesia, itu artinya kita gagal mencintai apa yang Yesus cintai. Saudara, saya yakin kita adalah orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan, dasar kita percaya. Tuhan bawa kita, Tuhan lakukan apa saja. Dia bisa buat tanda-tanda heran dan ajaib supaya kita percaya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kita percaya sama Tuhan, tapi apakah Tuhan percaya sama kita? Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya penuh dan meminta Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara, lewat satu orang bernama Abraham, lahir satu bangsa. Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa, bukan gereja, bukan cuma kota, bukan cuma wilayah, bukan cuma apapun, batasan-batasan apapun, tapi bangsa. Makanya semangat kebangsaan harusnya menjadi chord yang penting di hati orang-orang percaya. Waktu orang-orang percaya kehilangan semangat kebangsaan, maka menurut saya itu tragedi tragis yang terjadi di tengah-tengah lawatan Tuhan. Mungkin saya sebut dengan ini, tukang roti mati kelaparan. Banyak orang kehilangan Tuhan di dalam lawatan Tuhan. Banyak orang kehilangan hati Tuhan di dalam pergerakan dan penuaian. Saudara dengar baik. Apa dampak yang akan dialami seseorang atau kelompok atau komunitas atau katakanlah gereja ketika semangat nasionalisme pudar bahkan hilang? Pertama, dia akan hidup dalam semangat eksklusifme. Hanya mau bergaul dengan orang-orang yang agamanya sejenis, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang doktrinnya sejenis, hanya mau akrab dengan orang-orang yang gerejanya sejenis, hanya mau akrab dengan orang-orang yang level rohaninya sejenis, hidup dalam pengelompokan eksklusif. Ya, hanya mau bergaul dengan sukunya aja, rasnya aja, golongannya aja. Yang rohaninya luar biasa, hanya mau bergaul dengan orang yang rohaninya luar biasa.
Sulit sekali orang-orang percaya diajak bergerak secara lintas agama. Kita sulit melihat orang-orang yang selain iman kita sebagai orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Makanya gini, saudara. Ketika semangat nasionalis pudar, maka dengarkan baik-baik. Di saat yang sama terjadi sebuah pergeseran standar keberhasilan dalam pelayanan. Saya ulangi. Ketika semangat nasionalisme pudar dalam sebuah institusi pelayanan pribadi, maka akan terjadi perubahan atau pergeseran standar keberhasilan di dalam pelayanan. Contoh, di mana orang meletakkan sebuah standar keberhasilan dalam pelayanan? Jelas, buka mata kita. Banyak orang meletakkan di jumlah kehadiran. Itu sebabnya topik pembicaraan sesama hamba Tuhan biasanya bicara soal berapa jumlah kehadiran di sana, jemaatnya berapa. Orang meskipun orang mungkin bilang saya tidak orientasinya pada jumlah, tidak. Kita doa, kita berjuang supaya jumlah menjadi satu chord penting di dalam standar keberhasilan. Bayangkan orang-orang bisa berbicara seperti ini. Seberapapun kita yang ada, 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Bayangkan orang bisa merasa waktu sedikit kehadiran itu kayak dosa. Itu sebuah kesalahan. Karena apa? Standar keberhasilan banyak. Makanya orang hari-hari ini gila kebesaran. Orang mengejar menggunakan berbagai cara untuk bisa ada dalam sebuah kebesaran yang absolut dan mutlak. Kenapa? Karena banyak orang berpikir besar pasti benar. Sedangkan besar belum tentu benar. Kebesaran institusi, kebesaran organisasi, pengkultusan individu, money oriented bukan satu-satunya standar keberhasilan dalam pelayanan. Program bukan. Kalau mau adil dari kacamata firman Tuhan, standar keberhasilan pelayanan adalah apa yang terjadi di kota dan bangsa kita. Bangsa kita berubah nggak? Kota kita berubah nggak? Saudara ibadah di mana? Titik saudara berdoa. Harusnya radius 100 meter tidak ada yang bunuh diri, kumpul kebo, pakai narkoba, LGBT, dan sebagainya. Artinya impact kepada bangsa hari ini tidak diletakkan pada standar keberhasilan di banyak tempat. Mau ada yang mati di depan, mau ada yang kena HIV di belakang, nggak peduli. Makanya buka mata. Hal tragis hari ini yang terjadi adalah gereja dan tempat prostitusi bisa bertumbuh bersama dengan sedemikian lama. Gereja tidak menetapkan bahwa hilangnya krisis moral di sekitar gereja itulah standar keberhasilan. Penetrasi kepada kota dan bangsa. Harusnya gereja yang menentukan undang-undang yang terjadi di satu kota dan satu bangsa. Harusnya gereja menghasilkan orang-orang yang mengambil keputusan, mengubah undang-undang dan sebagainya, perancang-perancang undang-undang, orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap kota dan bangsa. Artinya, mungkin saya mau menutup dengan hal ini. Harusnya kita lewat firman yang kita hidupi dan kita dengar setiap hari, kita tidak menjadi orang yang jago kandang. Hanya dalam skup kita sangat berhasil dan sangat maksimal dan sangat sukses. Tapi kita gak mampu berbicara apapun pada skup di luar kalangan sendiri itu. Saudara dengar, apa yang Tuhan tetapkan bukan untuk kalangan sendiri. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita, cintai Indonesia, cintai orang-orang bukan orang Kristen aja. Bergaullah dengan orang-orang yang bukan orang percaya Yesus aja. Semua yang berbeda itu bukan masalah, bukan saingan, bukan apapun. Dorong hidup kita supaya kita bisa menghidupi kebenaran setiap hari dan mengkontribusikan. Saudara, saya berani berkata dalam nama Yesus, ketika kita tidak mengambil Indonesia sebagai fase penting di dalam hidup
pelayanan dan gereja, maka pertama kita akan menghadapi namanya fase jenuh. Kita akan sangat jenuh karena apa yang Tuhan mau beri buat bangsa terhenti di 4 tembok. Dan saudara bayangkan kalau itu berlangsung bertahun-tahun, maka orang akan mengalami sebuah kejenuhan yang kronis. Orang Betawi bilang 4L, lu lagi. Ibadah-ibadah pemuda mulai mengalami krisis karena orang punya hati udah mulai harusnya ada di ibadah umum, tapi karena tidak ada generasi penerus, banyak banget orang yang harusnya yang udah di ibadah umum turun lagi ke ibadah youth atau dewasa muda. Sulit sekali mengalami mendorong ekspansi. Karena apa? Kita nggak cinta Indonesia. Kita cinta Tuhan, tapi kita tidak cinta Indonesia. Kejenuhan yang kronis itu yang terjadi. Kedua, saudara dengar baik. Saya mau tutup dengan ini. Dengar baik, ini pesan yang sangat penting. Ketika terjadi sebuah krisis moral di satu tempat, kota dan bangsa, di kampus, di sekolah, di RT, di RW, di kota, di bangsa, entah itu human trafficking, sex trafficking, anak-anak putus sekolah, angka perceraian, saudara, pelecehan anak, pemerkosaan, kasus bunuh diri, kasus depresi. Ketika terjadi sebuah krisis moral di tempatmu, dengar baik, yang Tuhan cari bukan ketua BNN, yang Tuhan cari bukan kepala kepolisian, kepala sekolah, dosen kampus, ketua RW, ketua RT. Yang Tuhan cari adalah mana anak-anak Tuhannya. Sebabnya dimanapun kita, buka hati kita bahwasanya ingat, Tuhan tidak mau kita hanya tertanam di gereja. Hari ini tertanamlah di Indonesia. Lahirkanlah kasih mula-mula, bukan cuma sama Tuhan, tapi lahirkanlah kasih mula-mula juga di Indonesia. Jangan letakkan lagi Indonesia di part kecil di dalam hati kita. Ajarkan ke anak-anak kita. Jangan ngerasa ketika kita bisa bahasa Inggris, pride kita lebih tinggi dibanding kita tidak berbahasa Indonesia. Jangan tanamkan pada anak-anak bahwa kalau kita berpakaian modern itu lebih bernilai dibanding kita mau menggunakan pakaian adat atau mengerti adat istiadat atau nilai-nilai kearifan lokal di bangsa kita. Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Melangkahlah mencintai Indonesia. Berkontribusilah untuk Indonesia. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Indonesia keluar dari hati kita. Ingat baik, Tuhan di hati, Garuda di dada. Saya mendorong setiap kita cintai Indonesia. Buat sesuatu untuk Tuhan. Jangan hanya untuk pelayanan dan gereja, tapi tembuslah sampai kita bisa membawa sebuah impact besar untuk bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Biarlah Indonesia senantiasa di hati. Please, jangan cuma cinta Tuhan ketika bulan Agustus atau November. Cinta Indonesia. Cintailah Indonesia seperti kita mencintai Tuhan. Indonesia rumah kita bersama. Kita punya tanggung jawab pelayanan. Kita punya tanggung jawab panggilan Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita, Indonesia. Saya mendorong setiap kita, mulai hari ini, dimanapun kamu berada, cintailah Indonesia seperti kau mencintai Tuhan dan mencintai dirimu sendiri. Tetap semangat dimanapun kita berada. Lakukan yang terbaik untuk sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Letakkan bangsa ini dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, mencintai dan mengasihi-Mu selama-lamanya. Berkat yang terbaik turun atas kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hai teman-teman,
Saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir, namun untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja dapat teman-teman kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dapat juga melalui OVO atau GoPay dengan scan QR atau kirim ke nomor yang tertera di layar berikut. Bukti sudah melakukan transfer atau pembayaran bisa di screenshot dan dikirimkan ke nomor WA yang tertera di layar. Sesuai situasi saat ini, kita sama-sama usahakan tetap stay at home ya. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 29 dan 30 Agustus 2020, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Seluruh kegiatan diadakan secara online. Kebaktian diadakan secara online dan bisa diakses pada hari Sabtu pukul 17.00 melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Kebaktian akan dilayani oleh Pastor Lambert dan pasti akan menjadi berkat buat kita. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi koordinator Teens and Youth. Ayo teman-teman bergabung dalam kelompok doa Teens and Youth. Untuk Bogor, diadakan setiap Kamis jam 20.30, hari Sabtu jam 4 sore, dan hari Minggu jam 12 siang. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru, sehingga kita bisa menjadi tenang dan percaya. Kalau April, Mei, Juni, Juli Tuhan tolong, hari ini pun, besok pun pasti Tuhan tolong. Kita akan belajar yang seutuhnya dari Alkitab, sehingga nanti kita bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, Kau juga membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Yesus. Dan bangsa Indonesia juga akan dipulihkan Tuhan. Kakak-kakak melayani anak-anak bukan YouTube, bukan Kak Steven, tapi standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan berdoa menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau hadir bersama-sama kami. Dan kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala keperluan dan kebutuhan kami hari ini. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sakit, Tuhan melepaskan mereka yang terikat. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini kami mau menikmati kelegaan, kelepasan, sukacita, berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena kami dikasihi, kami dicintai, kami diberkati, kami disertai oleh Tuhan. Dan kami siap menjalani hari-hari di depan ini dengan pertolongan yang daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami perlindungan Allah dari setiap penyakit, dari setiap virus, dari segala yang jahat. Sehingga kita boleh menikmati berkat dalam usaha pekerjaan rumah tangga kita. Dan apa yang kita kerjakan berhasil. Kita boleh mengalami pemulihan yang daripada Allah. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan membersihkan virus-virus yang sedang bekerja hari-hari ini. Dan Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau yang memulihkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.